Malaysia mulai tidak nyaman, bukan karena ancaman perang maupun karena ekonomi, tetapi karena dua tetangganya mulai mendapat perhatian khusus dari Jepang. Filipina sudah berada di jalur untuk menerima kapal perusak kelas Abukuma. Indonesia bahkan berpeluang mendapatkan destroyer kelas Asagiri yang memiliki ukuran dan kemampuan tempur jauh lebih besar dibanding sebagian besar kapal kombatan yang saat ini beroperasi di Asia Tenggara. Sementara Malaysia masih berdiri di pinggir lapangan. Dan dalam dunia pertahanan, berdiri terlalu lama di pinggir lapangan seringkali berarti kehilangan kesempatan terbaik. Karena itulah perkembangan terbaru ini menarik untuk dibahas. Dalam pertemuan tingkat tinggi antara Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, kedua negara sepakat mempercepat implementasi kerjasama pertahanan yang sebelumnya telah disepakati. Kalimatnya memang terdengar diplomatis, sangat diplomatis bahkan. Tetapi jika diterjemahkan ke bahasa yang lebih sederhana, artinya cukup jelas. Malaysia mulai mengetuk pintu gudang alutsista Jepang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Kuala Lumpur tertarik, karena jawabannya sudah sangat jelas. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Malaysia bergerak sekarang? Kenapa bukan 2 tahun lalu? Kenapa bukan 5 tahun lalu? Dan kenapa momentum itu muncul justru ketika Filipina dan Indonesia mulai mendapatkan perhatian besar dari Tokyo? Apakah ini kebetulan? Ataukah Malaysia mulai melihat ada kereta yang sedang melaju kencang dan mereka tidak ingin tertinggal di stasiun? Mari kita bedah. Malaysia sedang punya masalah. Untuk memahami langkah Malaysia, kita harus melihat kondisi militernya terlebih dahulu, karena tidak ada negara yang tiba-tiba mendekati pemasok senjata tanpa alasan. Terlebih Jepang, negara yang selama puluhan tahun dikenal sangat hati-hati dalam urusan ekspor pertahanan. Masalah pertama Malaysia adalah usia armada. Sebagian kapal perang utama tentara laut di Raja Malaysia mulai memasuki usia yang tidak lagi muda. Kapal kelas Kasturi misalnya. Kapal kelas Lekyu juga perlahan bergerak menuju fase yang membutuhkan biaya pemeliharaan lebih besar. Di atas kertas kapal-kapal tersebut masih mampu bertugas. Tetapi dunia pertahanan tidak hidup di atas kertas. Dunia pertahanan hidup di laut. Dan laut tidak peduli seberapa bagus brosur sebuah kapal perang. Yang penting adalah apakah kapal itu siap beroperasi saat dibutuhkan. Masalah kedua adalah modernisasi yang berjalan lebih lambat dibanding kebutuhan. Malaysia memiliki banyak program yang sebenarnya cukup ambisius. Tetapi tidak semuanya berjalan sesuai jadwal. Sebagian terkendala anggaran, sebagian terkendala prioritas nasional, sebagian lagi terkendala kondisi ekonomi yang membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dana besar. Akibatnya, muncul kesenjangan, ancaman bergerak lebih cepat daripada modernisasi, dan kesenjangan seperti inilah yang biasanya membuat sebuah negara mulai mencari solusi yang lebih praktis. Kenapa harus Jepang? Disinilah bagian yang menarik. Karena kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, Jepang bukanlah nama pertama yang muncul ketika membahas pemasok alutsista untuk Malaysia. Biasanya yang muncul adalah Inggris, Perancis, Turki, atau bahkan Korea Selatan. Tetapi sekarang peta mulai berubah. Jepang perlahan menjelma menjadi salah satu toko alutsista paling menarik di Asia. Kenapa? Karena mereka menawarkan kombinasi yang sulit ditolak. Teknologi tinggi, kualitas manufaktur yang terkenal, kemampuan maritim yang sangat matang, dan yang paling penting, hubungan politik yang relatif nyaman bagi banyak negara Asia Tenggara. Kalau berbicara kapal perang, Jepang memiliki pengalaman mengoperasikan armada yang sangat besar. Kalau berbicara radar, Jepang termasuk salah satu pemain terbaik di kawasan. Kalau berbicara pengawasan maritim, Jepang bahkan menjadi rujukan bagi banyak negara. Singkatnya, Jepang punya barang. Dan sekarang, mereka mulai lebih terbuka untuk membagikan sebagian barang itu kepada mitra strategisnya. Tidak heran jika Malaysia mulai melirik ke arah yang sama, karena ketika ada toko baru yang menjual barang berkualitas dengan harga politik yang relatif aman, biasanya antrean pelanggan akan mulai terbentuk. Apa yang sebenarnya diincar Malaysia? Pertanyaan terbesar sekarang adalah ini. Apa sebenarnya yang sedang diburu Kuala Lumpur? Apakah kapal perang? Apakah radar? Atau justru teknologi? Kalau melihat kebutuhan Malaysia saat ini, kemungkinan besar jawabannya bukan hanya satu. Malaysia membutuhkan penguatan pengawasan maritim. Malaysia membutuhkan peningkatan kesadaran situasional di wilayah lautnya. Malaysia membutuhkan armada yang lebih modern. Dan Malaysia juga membutuhkan transfer teknologi agar tidak selamanya bergantung pada pemasok luar. Karena itu, kerjasama dengan Jepang bisa membuka banyak kemungkinan. Bisa berupa radar,
Bisa berupa sistem pengawasan maritim, bisa berupa pesawat tanpa awak, bisa berupa kerja sama industri. Bahkan bukan tidak mungkin berupa platform laut tertentu jika kedua pihak menemukan titik temu yang sesuai. Namun satu hal yang perlu dipahami, Malaysia tidak harus mendapatkan barang yang sama dengan Indonesia atau Filipina, karena kebutuhan mereka berbeda. Yang dicari bukan sekadar kapal besar, yang dicari adalah peningkatan kemampuan tempur yang paling masuk akal untuk kondisi Malaysia saat ini. Bisakah Malaysia dapat yang segacor Abu Kuma dan Asagiri? Jawabannya, bisa. Tetapi ada syaratnya. Dan syarat itu bukan soal uang semata, melainkan soal nilai strategis. Filipina memiliki posisi yang sangat penting bagi Jepang dalam konteks Laut Cina Selatan. Indonesia memiliki posisi yang sangat penting karena ukuran wilayah, populasi, dan pengaruhnya di ASEAN. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Malaysia juga mungkin penting, tetapi kepentingannya berbeda. Karena itu, Jepang kemungkinan akan menawarkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan strategis kedua negara. Apakah mungkin Malaysia mendapat kapal perang Jepang? Sangat mungkin. Apakah mungkin mendapat teknologi maritim canggih? Juga sangat mungkin. Apakah mungkin mendapatkan paket kerjasama yang nilainya bahkan lebih besar daripada yang terlihat di permukaan? Itu juga tidak bisa dikesampingkan, karena seringkali yang paling berharga bukan platformnya, tetapi akses terhadap teknologi dan pengetahuan yang menyertainya. Malaysia sedang berlomba dengan siapa? Banyak orang mengira Malaysia hanya sedang berlomba dengan Indonesia. Sebagian mengira Malaysia sedang berlomba dengan Filipina. Ada juga yang mengira Malaysia sedang berlomba dengan Cina, padahal belum tentu. Bisa jadi Malaysia sedang berlomba dengan waktu, karena setiap tahun yang berlalu membuat biaya modernisasi semakin mahal. Setiap tahun yang berlalu membuat jarak teknologi semakin lebar, dan setiap tahun yang berlalu membuat kebutuhan penggantian platform lama semakin mendesak. Itulah mengapa kerjasama dengan Jepang menjadi menarik, karena Jepang menawarkan jalan pintas tertentu, bukan jalan pintas untuk menjadi negara paling kuat, tetapi jalan pintas untuk mempercepat modernisasi yang selama ini berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Filipina sudah bergerak, Indonesia juga bergerak. Kini Malaysia mulai merapat, dan semakin banyak negara Asia Tenggara yang mendekati Jepang, semakin jelas bahwa Tokyo bukan lagi sekadar pemain pendukung dalam urusan pertahanan kawasan. Mereka mulai menjadi salah satu pusat gravitasi baru. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Malaysia akan mendapatkan sesuatu dari Jepang, karena peluang itu sudah terbuka. Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah, apa yang akan diberikan Jepang kepada Malaysia? Apakah kapal perang? Apakah teknologi? Apakah radar? Atau justru paket kerjasama yang nilainya jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan? Yang pasti, Kuala Lumpur tampaknya tidak ingin menjadi penonton ketika Filipina dan Indonesia mulai mendapatkan keuntungan dari kedekatan mereka dengan Tokyo. Karena dalam dunia pertahanan modern, yang paling berbahaya bukan negara yang paling banyak bicara, melainkan negara yang diam-diam berhasil masuk ke antrean paling depan ketika peluang besar sedang dibuka. Dan melihat pergerakan terbaru ini, Malaysia tampaknya sedang berusaha memastikan bahwa mereka tidak menjadi negara yang terlambat menyadari perubahan arah angin di Asia Pasifik.